Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini KPH Tanah Laut telah melaksanakan pelatihan dengan tema pertama, pelatihan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan kelompok perhutanan sosial dalam rangka pengelolaan usaha, dan yang kedua adalah pelatihan pembuatan pupuk bukasi. Kegiatan pelatihan pada hari ini dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup Kehutanan melalui Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan KPH Tanah Laut, yang mana pelatihan kali ini dibiayai melalui skema dana hibah luar negeri World Bank melalui kegiatan Forest Investment Project tahap kedua, di mana untuk anggotanya yang menjadi sasaran pelatihan ini yaitu berasal dari kelompok tani hutan yang tersebar di wilayah kerja KPH Tanah Laut. Alhamdulillah, kami sangat beruntung karena bisa melaksanakan kegiatan ini. Mengingat kelompok tani hutan kami sebanyak 58 kelompok tani, tentu perlu bimbingan dan pembinaan dalam hal percepatan operasionalisasi KTH itu sendiri. Nah, sedangkan untuk pembuatan pupuk bukasi, ini sangat selaras dengan program pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka menggelorakan gerakan revolusi hijau, di mana pada gerakan tersebut tentu memiliki tujuan khusus, yaitu memotivasi masyarakat dari segala lapisan dan stakeholder terkait untuk gemar melakukan penanaman serta memelihara tanaman. Tentu tujuannya untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan juga mengurangi luasan lahan kritis. Nah, di mana untuk kegiatan tersebut tentu dibutuhkan salah satunya pupuk. Nah, untuk Tanah Laut sendiri, pembuatan pupuk ini merupakan suatu peluang yang sangat terbuka sekali, sangat besar sekali, di mana di Tanah Laut ini banyak berdiri pabrik-pabrik besar, pabrik yang berorientasi dengan limbah yang mana itu bisa digunakan menjadi bahan baku dari pembuatan pupuk bukasi ini atau pupuk organik ini, seperti halnya pabrik pakan ternak. Nah, kemudian ada pabrik ayam, pabrik peternakan sapi dan sebagainya. Ini sangat membantu dalam peluang usaha pembuatan pupuk ke depannya. Nah, demikian mungkin manfaat yang akan kita terima nanti ke depannya dalam hal pelatihan ini. Terima kasih. Saya Tami dari TP2PS. TP2PS itu tim penggerak percepatan pertanian sosial yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang memang banyak membantu untuk melihat perkembangan dan mendorong perkembangan perhutanan sosial, termasuk misalnya kalau kita ngomong perhutanan sosial ini kan di tingkat tapak tuh yang berperan KPH. Nah, kita sekarang sedang di KPH Tanah Laut nih. Kita tadi ngelihat pelatihan yang didukung oleh beberapa pihak, termasuk teman-teman BP2 SDM, khususnya Pusdik dan LHK, dan program FIP2. Jadi kalau saya lihat KPH Tanah Laut ini punya semangat. Jadi pada saat kemudian KPH harus mengubah peran, KPH Tanah Laut tidak gagap, dalam arti tidak banyak komplain, tidak banyak terus bergerak untuk masyarakat. Jadi tadi kita ketemu dengan HKM Karya Jaya tadi sama Pak Mawardi, bicara dengan beberapa yang mau dilakukan. Kita juga diajak ke HKM Dampingan Tanah Laut ini yang punya tadi HKM Karya Jaya. Ini lihat danaunya bagus, wisata. Nah, yang perlu jadi contoh dari KPH Tanah Laut itu adalah kegigihan mereka untuk tetap bekerja dengan masyarakat di tingkat tapak meskipun peran KPH sudah berubah. Dan yang ke depan mungkin peran KPH tadi sudah tepat tadi kata Pak KPH itu, bahwa untuk memfasilitasi, jadi menghubungkan dengan pasar, menghubungkan dengan peningkatan kapasitas, kerja-kerja berjaringan. Jadi keren KPH Tanah Laut, makasih, maju terus ya. Assalamualaikum.
saya melewati perjalanan yang sangat luar biasa karena melihat KPH Tanah Laut dengan seluruh potensi yang ada, dan luar biasanya adalah karena masyarakat di sekitar ini mendukung operasionalisasi KPH tersebut. Ini yang menarik. Ketika sudah terjadi sinergitas yang positif antara internal strukturalnya KPH dengan masyarakat, ini menjadi suatu keyakinan bahwa KPH tersebut akan bisa mandiri, terpadu, dan komprehensif. Nah, untuk pelatihan yang dikembangkan saat ini bersama-sama dengan PIV2 dan Pusat Diklat SDM LHK, tentunya sudah melalui identifikasi kebutuhan pelatihan. Dan menariknya lagi bahwa dua pelatihan ini bisa dilakukan secara blended learning, di mana beberapa wilayah mungkin merasa keberatan karena pelatihan secara jarak jauh membutuhkan talenta khusus, membutuhkan kesungguhan. Tetapi saya melihat tadi sekilas dari peserta, mereka sangat menikmati pelatihan yang dilakukan secara daring, 2 hari daring, dan hari ini dan besok itu dilakukan secara praktek. Jadi kombinasi pelatihan antara daring dan faktual atau klasikal ini menjadi salah satu upaya yang nyata dalam masa pandemi ini untuk terus melakukan peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar KPH. KPH Tanah Laut teruslah jaya, teruslah maju bersama dengan masyarakat dan seluruh mitra yang menjadi sahabat mereka di dalam operasional, sehingga KPH-nya menjadi maju dan mendapatkan profit yang menguntungkan. Hutannya tetap lestari, masyarakat sejahtera, dan secara berkeseluruhan mendukung untuk upaya-upaya pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang secara berkesinambungan. Sekali lagi, jayalah KPH Tanah Laut. KPH Tanah Laut.